Nah, setelah impian ditaruh setinggi-tingginya apapun itu, dalam hal bisnis, kah, pendidikan, kah, apapun itu, maka di satu sisi kadang-kadang impian kita belum terwujud. Jadi nggak ada takdir yang sia-sia, semuanya ada hikmah, semuanya ada kebaikan-kebaikan dari Allah SWT. Semua orang punya cita-citanya masing-masing, tapi teman-teman harus ingat untuk mencapai sebuah cita-cita atau menggapai sebuah mimpi tidak ada yang simsalabim, tidak ada yang sulap, tidak ada yang eh, terjadi begitu saja tanpa ada proses. Terima kasih sebelumnya Ustaz Zalitia mengucapkan dan selamat datang alam wasahan untuk santri-santri baru di tahun 2024 ini. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Maskal Hufad dan semoga teman-teman Allah berikan kekuatan untuk bisa belajar sampai setahun 2 tahun ke depan insya Allah, dan setahun 2 tahun ke depan sudah menjadi seorang Hufad dan insya Allah yang menyelesaikan hafalan Quran insya Allah. Saat ini masih di Mesir seperti biasa. Keadaan di Mesir karena sekarang sudah memasuk musim dingin, jadi tadi subuhnya baru jam setengah 6 pagi. Sekarang masih gelap keadaannya. Mohon doanya juga dari teman-teman semua. Semoga tidak hanya teman-teman yang menuntut ilmu, Allah berikan kelancaran, umat juga diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Baik, hari ini temanya adalah bangkit kejar impianmu. Masya Allah, kita membicarakan mengenai cita-cita. Apa sih cita-cita dari teman-teman semua? Apa sih impian kita dalam kehidupan ini? Semua dari kita punya cita-cita tersendiri. Ada yang cita-citanya seperti Uma nih, sampai ke Mesir ini karena cita-citanya pengen belajar di Azhar. Orang-orang tanya, kenapa sih harus kuliah di Azhar padahal udah kuliah satu s 2 s 3 di Indonesia? Kenapa harus ulang S1 lagi di Azhar? Uma ingin menjawab bahwa Uma ingin mendapatkan keberkahan Azhar gitu ya. Semua orang cita-citanya beda-beda. Kalau dari segi pendidikan, ada orang-orang yang cita-citanya pengen kuliah di Madinah atau kuliah di Yaman gitu ya. Atau kuliah di universitas terkemuka di Indonesia misalnya, atau kuliah di Eropa, Amerika. Atau ada yang cita-citanya ingin menikah gitu ya dengan kriteria-kriteria tertentu. Ada yang cita-citanya ingin bisnisnya lancar, ingin ekonominya baik dan sebagainya. Semua orang punya cita-citanya masing-masing, tapi teman-teman harus ingat untuk mencapai sebuah cita-cita atau menggapai sebuah mimpi tidak ada yang simsalabim, tidak ada yang sulap, tidak ada yang eh, terjadi begitu saja tanpa ada proses. Semua yang kita inginkan harus melalui proses. Teman-teman ingat kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, kisah yang sangat terkenal sekali. Beliau adalah orang yang bisa membebaskan atau menaklukkan Konstantinopel yang sekarang namanya Istanbul. Sejak kapan mimpi itu ada? Sejak berabad-abad lamanya itu cita-citanya Rasulullah SAW, dan kemudian cita-citanya keluarga akhirnya terwujud melalui Sultan Muhammad Al-Fatih. Uma ceritakan sedikit kisah ini yang bermula dari Rasulullah SAW yang mengatakan pada saat di perang Khandaq, suatu hari nanti akan ada sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Beliau sedang membicarakan tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, dan berabad-abad setelah itu barulah terwujud ya, dengan proses, dengan perjuangan, dengan kesabaran, dengan ketekunan akhirnya bisa terwujud bahwa Islam bisa memasuki Konstantinopel pada saat itu. Baik, mau ceritakan sedikit tentang kisah Rasulullah SAW ketika beliau bermimpi besar bahwa Islam akan menyebar ke seluruh penjuru. Dalam riwayat Ahmad dan hadis riwayat An-Nasai diceritakan ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan dalam penggalian Khandaq. Jadi perang Khandaq itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Pada saat itu musuh hendak mengepung dan memasuki kota Madinah. Maka seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, beliau memberikan saran kepada Nabi Muhammad SAW untuk menggali seluruh Madinah, sekeliling Madinah. Nah, pada saat itu Rasulullah akhirnya memerintahkan untuk penggalian Khandaq. Dan ternyata pada saat semua orang menggali, kenapa digali? Supaya di sekitar Madinah itu dibuat parit yang besar sehingga musuh tidak bisa masuk dan tidak bisa menyerang Madinah, tidak bisa menghancurkan Madinah. Pada saat proses penggalian, ada sebongkah batu yang besar sekali dan menghalangi penggalian tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah mengambil kapak, ya, kemudian berkata. Jadi selama menggali itu Rasulullah berkata, memberikan semangat kepada seluruh sahabat-sahabatnya pada saat itu sedang menggali sekeliling Madinah. Kata Rasulullah, telah sempurnalah kalimat Rabbmu, telah sempurnalah Al-Quran,
sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat Allah. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rasul langsung memukul batu tersebut sehingga terpecahlah sepertiga batu itu. Kemudian saat itu Salman Al-Farisi yang mengusulkan tentang penggalian itu memandang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau memandang melihat ada kilat yang memancar seiring dengan pukulannya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memukul lagi yang kedua, batu yang besar itu. Kemudian membaca lagi, telah sempurnalah Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang bisa mengubah-ubah kalimat tersebut. Dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Jadi Rasulullah SAW terus-menerus berucap ya ketika berjuang untuk memecahkan batu dalam penggalian parit. Akhirnya pecah pula sepertiga lagi batu tersebut. Salman Al-Farisi melihat lagi ada kilatan yang memancar ketika Rasulullah SAW memukul batu tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memukul lagi yang ketiga. Kemudian Rasul mengatakan telah sempurna kalimat Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Dan untuk ketiga kalinya akhirnya batu itu pun pecah. Kemudian Salman berkata, ya Rasulullah, ketika Anda memukul batu itu saya melihat kilat yang memancar. Rasulullah SAW berkata, wahai Salman, kau melihatnya? Ya, aku melihatnya. Kemudian Rasul berkata, ketika aku memukul batu tersebut, ditampakkanlah kepada saya kota-kota yang ada di Persia. Saat itu Persia menguasai di muka bumi ya teman-teman semua. Aku melihat kota-kota Persia dan aku melihatnya dengan kedua mataku. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah doakanlah agar Allah membukakan untuk kami, memberikan kami kekuatan agar bisa menghancurkan kota-kota tersebut dengan tangan-tangan kami. Maksudnya agar Islam bisa masuk, agar Islam bisa menyuluh bro sampai ke Persia sana. Kemudian kata Rasul, ketika kamu memukul batu yang kedua, aku lihat kota-kota di Romawi ya dengan kedua mataku. Kemudian kata para sahabat, doakan ya Rasulullah supaya kami bisa membukanya, kami bisa menghancurkan negeri-negeri tersebut, kami bisa memasukinya, mendakwahinya dengan cahaya-cahaya Islam. Rasul katakan, ketika pukulan ketiga, aku pun bisa melihat bahwa ada negeri-negeri Ethiopia di depan mataku. Jadi Rasulullah SAW memberikan semangat kepada para sahabat dan sahabat mengatakan doakan kami agar kami mampu untuk melakukannya agar Islam ini menyebar ke seluruh penjuru. Jadi itu cita-cita Rasulullah SAW yang akhirnya terbukti teman-teman semua. Yang akhirnya terbukti setelah berabad-abad kemudian. Maka dari sini kita belajar milikilah cita-cita setinggi langit. Allah Samad, Allah adalah tempat bergantung, gitu ya. Oke, jadi setelah kita belajar dari kisahnya Rasulullah SAW, Rasulullah punya cita-cita setinggi langit, dan ketika cita-cita itu berkaitan dengan keumatan, Rasulullah men-share cita-cita itu kepada sahabat-sahabatnya untuk membangkitkan semangat agar kita bisa berjuang bersama-sama. Rasulullah membangkitkan kata-kata motivasi. Aku lihat di depan mataku, aku lihat bahwa itu akan, insya Allah akan kita, apa ya, akan kita sebarkan sampai ke seluruh penjuru, kira-kira seperti itu. Begitu pula kita teman-teman semua memiliki cita-cita setinggi 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 langit apapun itu. Kadang-kadang kita ngerasa jangan pernah malu untuk bermimpi. Toh mimpi itu nggak bayar ya, mimpi itu gratis. Teman-teman boleh boleh bermimpi setinggi-tingginya. Kalau ada orang yang mentertawakan mimpi kita tuh benar mimpi kita baru udah tinggi itu ya. Kalau mimpi kita biasa-biasa aja ya orang-orang ya standar untuk apa gitu. Orang besar punya mimpi yang besar. Jadi mimpi yang tinggi setinggi-tingginya. Setidaknya kalau jatuh masih jatuh di awan-awan gitu ya. Jadi mimpinya paling tinggi, letakkan paling tinggi. Uma ingat banyak sekali lah cita-cita Uma yang orang lain tertawakan gitu. Cuma Uma katakan insya Allah dengan izin Allah, insya Allah, bismillah dengan izin Allah, dengan tekad, dengan kekuatan, dengan keyakinan, insya Allah bisa tercapai. Uma pengen ke Mesir itu menjadi mahasiswa Azhar itu dari 16 tahun yang lalu tuh. Sebagian orang bilang kamu nggak mungkin bisa. Uma lulusan SMA kan, bukan lulusan agama. Satu S2-nya PTN, bukan lulusan agama, orang umum. Kemudian orang-orang katakan kamu nggak bisa, kamu dari umum, kamu umurnya udah lewat gitu ya, nggak mungkin nggak bisa. Akhirnya bisa 16 tahun kemudian, walaupun harus menunggu belasan tahun, akhirnya bisa insya Allah. Nah setelah itu, setelah impian ditaruh setinggi-tingginya apapun itu, dalam hal bisnis, kah, pendidikan, kah, apapun itu, maka di satu sisi kadang-kadang impian kita belum terwujud. Setiap orang punya impian dan kita kerahkan semua usaha kita untuk mencapai impian tersebut. Namun kadang-kadang impian itu belum terwujud. Kadang-kadang impian itu terasa susah untuk digapai. Nah, Umar mau ceritakan kisah supaya teman-teman semangat untuk tetap terus melanjutkan mimpi teman-teman itu apapun itu. Teman-teman ingat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Dan banyaklah kisah-kisah dalam Al-Quran lainnya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Kisah untuk dapat anak. Sama seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Kisahnya pengen punya anak. Yang akhirnya Allah kabulkan di usia tua, di usia lanjut. Pada saat itu Siti Sarah sudah tua sekali.
dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah berjuang sekuat tenaga dengan berbagai macam upaya tidak membuahkan hasil. Dan Siti Sarah wanita yang mandul, sama seperti istrinya Nabi Zakaria alaihissalam. Pada saat itu ada ulama yang mengatakan bahwa Siti Sarah pada saat itu berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim berusia 100 tahunan barulah lahir Nabi Ishak alaihissalam. Dan di usia senja yang seperti itu Allah memberikan hadiah, Allah mengabulkan doa, Allah mengabulkan mimpi mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun. Kisahnya Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam teman-teman bisa lihat misalnya dalam surah Ad-Dhariyat ayat 24 sampai 30. Lihat apa yang dikatakan oleh beliau-beliau ini ketika Allah memberikan atau mengabulkan mimpi mereka. Ibrahim alaihissalam pada saat itu merasa takut dan kemudian malaikat berkata, jangan kau takut. Kami memberikan kabar gembira dengan kelahiran anak, yaitu Ishak alaihissalam. Kemudian istrinya, Siti Sarah, memekik lalu menepuk mukanya dan berkata, aku adalah perempuan tua yang mandul, katanya. Dan para malaikat itu berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Atau dalam surah Hud ayat 71 sampai 72, dan istrinya atau Nabi Siti Sarah berdiri di balik tirai lalu tersenyum, lalu Allah sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak alaihissalam. Kemudian istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sungguh ini benar-benar suatu kejadian yang sangat aneh. Jadi, kadang-kadang teman-teman semua, mimpi itu baru Allah kabulkan sekian tahun kemudian gitu. Tapi apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ataupun Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 89 sampai 90 atau surah Maryam ayat 4 teman-teman lihat. Nabi Zakaria alaihissalam orang yang tidak pernah putus asa berdoa. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak pernah putus asa dalam berdoa, tidak pernah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa ikhtiar maksimal dan doa maksimal kadang-kadang juga perlu yang namanya kesabaran tingkat tinggi sampai Allah akhirnya mengabulkan di waktu tertentu, di waktu yang Allah kehendaki. Suatu impian yang rasanya sulit sekali terwujud, sangat mudah terwujud dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat surah Yusuf ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah bisa ubah keadaan dengan begitu mudah. Dengan begitu mudah. Jadi nggak ada keraguan terhadap Allah SWT. Tugas kita adalah ikhtiar maksimal dan doa maksimal. Berikutnya, kalau kita punya mimpi dan kita rasa mimpi kita belum terkabulkan juga teman-teman semua, teman-teman pahami takdir Allah SWT. Ketahuilah bahwa ketika kita hidup 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menentukan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Tugas kita ini cuma melaksanakan ikhtiar sampai titik darah penghabisan, berjuang sekuat tenaga, doa sekuat tenaga. Tapi di satu sisi di waktu yang bersamaan kita juga paham akan takdir Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis surat Muslim dikatakan telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau kita mengimani takdir, maka kita akan memperoleh banyak kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah memang takdir Allah SWT. Tugas kita berjuang, berikhtiar maksimal, berdoa maksimal teman-teman semua. Tapi kembali lagi tawakal ala Allah. Bertawakal, berserah kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Tugas kita hanya berjuang, berusaha dalam menjemput mimpi kita dan terletakkan mimpi kita setinggi-tingginya saja. Adapun hasilnya adalah urusan Allah SWT. Tapi yakin bahwa tidak ada takdir yang sia-sia. Selalu ada hikmah di balik itu semua. Contoh teman-teman semua. Uma di satu sisi pernah menanyakan kepada Allah, ya Allah, kenapa sih dari kecil aku nggak belajar agama gitu. Sampai sekarang Uma akhirnya ada masker hufaz misalnya, kemudian mau belajar di Azhar itu butuh yang namanya perjuangan yang sangat berat ya, dibandingkan dengan teman-teman yang dari dulu sudah belajar di pesantren, dari dulu sudah belajar agama. Kita ini orang-orang umum, itu perlu usaha mungkin 10, 20, 30 kali lebih keras gitu untuk bisa belajar agama, karena baru belajarnya di akhir-akhir. Kadang-kadang umat tanya, kenapa ya Allah? Kok nggak takdirkan saya dari kecil belajar agama supaya dakwahnya lebih mudah gitu.
supaya ngafalin Qurannya lebih mudah. Kenapa baru kenal Quran, baru kenal agama, dan intens untuk mempelajarinya beberapa tahun terakhir ini gitu. Pada akhirnya tidak ada takdir yang sia-sia. Sampai akhirnya Umar bersyukur kepada Allah SWT. Umar pernah merasakan hidup di lingkungan umum, sehingga pada saat ini, dalam posisi seperti ini, ketika berdakwah jadi lebih paham. Ketika melihat keadaan orang-orang umum, Umar dulu pernah berada dalam posisi itu, sehingga lebih paham keadaannya. Dulu saya juga pernah berada dalam posisi seperti itu. Dulu saya juga pernah dalam posisi yang pada akhirnya berhijrah. Jadi lebih memahami gitu. Jadi akhirnya Umar akhirnya bersyukur nggak ada takdir yang sia-sia. Umar jadi lebih memahami dalam berdakwah, lebih memahami karena saya pernah berada dalam posisi orang tersebut misalnya gitu. Jadi nggak ada takdir yang sia-sia. Semuanya ada hikmah, semuanya ada kebaikan, kebaikan dari Allah SWT. Gitu ya teman-teman semua. Teman-teman lihat dalam surah Al-Mu'minun 115 sampai 116. Apa kata Allah SWT? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. وتعالى وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا الله ورب العرش الكريم. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Maka Allah Maha Tinggi, Raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan kita secara main-main. Semua ada maksudnya. Apa yang kita lewati, kegagalan-kegagalan yang kita lewati, semua ada maksudnya, teman-teman semua. Uma cerita lagi contoh. Dulu 16 tahun lalu Uma main film Ketika Cinta Bertasbih, film religi. Teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu, jauh sebelum itu, bertahun-tahun sebelumnya, Uma belum pakai jilbab, sebelum itu. Dan Uma casting ratusan kali, casting dengan tanpa jilbab. Sampai akhirnya Uma memutuskan, ibu Uma sakit, Uma rawat ibu Uma, kemudian Uma memutuskan untuk udah nggak mau lagi lah casting-casting, udah nggak mau jadi artis-artis lagi, mau fokus belajar aja, kuliah aja. Tiba-tiba pada saat mengejar agama Allah, pada saat 16 tahun Uma pakai jilbab dan mulai belajar agama Allah, tiba-tiba sesuatu yang Uma lupakan itu, yang Uma kejar dunia dari dulu itu, tiba-tiba di usia 19 tahun Allah berikan Uma begitu saja film Ketika Cinta Bertasbih, film religi, film di mana Uma bisa pakai jilbab, film di mana Uma bisa mendekatkan diri Uma kepada Allah SWT, film yang akhirnya membawa Uma sampai hari ini di sini di Mesir ini. Jadi lihat bahwa Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu secara main-main saja. Kalau mungkin dulu Uma nggak pakai jilbab, tiba-tiba udah main film, main sinetron, Uma nggak tahu jadi apa di rumah ini. Jadi Allah mempersiapkan dan mentakdirkan kita dalam keadaan yang paling terbaik, kita pantas dalam mendapatkannya di waktu yang paling terbaik. Gitu teman-teman semua. Selalu ada hikmah di balik semua yang Allah takdirkan kepada kita. Gitu ya. Jadi itulah yang harus teman-teman lakukan. Teruslah memohon kepada Allah SWT agar Allah SWT bisa mewujudkan mimpinya teman-teman semua. Walaupun tidak tercapai, Allah tahu yang terbaik untukmu. Buat plan A, plan B, plan C. Gitu ya. Buat berbagai macam plan dalam kehidupanmu. Selalu punya mimpi yang besar sehingga kau selalu bersemangat dalam jalani hari demi hari.